Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan. Karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan Undang-Undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Ada dua hal pernyataan Deddy Corbuzier yang cacat logika. Yang pertama ketika menyebut warga negara Indonesia yang melakukan aksi demonstrasi sebagai orang yang tidak dikenal. Dan kedua menyebut aksi demo itu adalah aksi yang mengarah ke tindakan anarkis. Kita akan kupas berdasarkan tinjauan hukum yang berlaku di negara kita, dan silahkan nilai sendiri, apakah Deddy Corbuzier layak jadi pejabat publik atau sebaiknya kembali jadi penghibur buat emak-emak kesepian. Selamat datang di Opini Alvin. Sebut demonstran orang tak dikenal, Deddy Corbuzier dirujak netizen. Ini akibatnya jika seorang buser dipaksakan jadi pejabat publik. Dalam dunia kriminal, kita mengenal definisi orang tidak dikenal sebagai seseorang yang misterius dan tidak mempunyai identitas diri. Dalam kasus misalnya orang yang melakukan bom bunuh, di mana pelakunya ikut menjadi korban, dan setelah diadakan penyelidikan, tidak satupun tanda-tanda yang mengarahkan untuk bisa mengenal identitas pelaku tersebut, maka sang pelaku kemudian disebut sebagai orang yang tidak dikenal. Atau dalam kejadian lain misalnya kejadian tabrak lari di jalanan, di mana pelaku setelah terjadinya insiden melarikan diri, dan tidak ada tanda-tanda baik barang bukti fisik maupun saksi yang mengenal pelaku, maka kejadian ini disebut tabrak lari oleh orang tak dikenal. Jadi pada intinya, orang yang tidak dikenal adalah orang yang misterius, tidak punya identitas, cenderung sengaja menyembunyikan identitas agar tidak diketahui publik. Lalu bagaimana dengan kejadian penggerebekan oleh sekelompok orang dalam kasus pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont? Apakah para pelaku datang secara misterius, tidak memperlihatkan wajah dan tidak memperkenalkan diri, muncul secara mendadak dan melarikan diri sebelum identitas mereka sempat diketahui? Apakah ada indikasi mereka menyembunyikan identitas hingga layak disebut orang tidak dikenal? Mari kita lihat dari bukti video. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan. Jelas ya, mereka datang dengan wajah terbuka dapat dengan mudah disorot wartawan, dan yang terpenting adalah mereka memperkenalkan diri. Ya, mereka dengan jelas menyebutkan asal organisasi mereka, yaitu kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk disebut orang tidak dikenal. Namun jika menurut definisi seorang Deddy Corbuzier bahwa orang yang dikenal hanyalah mereka yang secara harfiah terkenal baik karena dia seorang pejabat publik ataupun seorang entertainment, maka mari kita tinjau secara hukum, apakah benar seseorang yang memberi masukan kepada produk undang-undang harus orang yang terkenal. Mari kita baca pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat 1 menyebutkan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu di ayat 2, pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara daring dan atau luring. Ayat 3, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini diatur bahwa orang yang memberi masukan terhadap produk undang-undang boleh atas nama perorangan ataupun atas nama kelompok, dan sama sekali tidak disebutkan bahwa orang yang memberi masukan haruslah orang yang terkenal atau dikenal publik secara luas. Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ini sendiri terdiri dari gabungan banyak LSM di antaranya Imparsial, YLBHI, Kontras, PBHI Nasional, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Rights Working Group atau HRWG, WALHI, Setara Institut, Centra Initiativi, Lembaga Bantuan Hukum atau Lebih Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum atau Lebih Pers, Lembaga Bantuan Hukum atau Lebih Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum atau Lebih Surabaya Pos Malang, Aliansi untuk Demokrasi Papua atau ALDP, Public Virtue, Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Jakarta, Perhimpunan
pembela masyarakat adat Nusantara atau Pempeman. Dan jika dari sekian banyaknya LSM ini juga dianggap tidak dikenal oleh Deddy Corbuzier, maka sungguh sangat keterlaluan. Apakah Deddy Corbuzier juga tidak mengenal Kontras? Kontras dibentuk pada bulan Maret tahun 1998, di tengah maraknya aksi penculikan para aktivis. Puncak ketenaran Kontras ketika salah satu pendirinya Munir tewas secara misterius di pesawat dalam penerbangannya ke Amsterdam, Belanda pada tahun 2004. Oleh polisi Belanda, Munir dinyatakan meninggal karena diracun, bersamaan dengan ditemukannya senyawa arsenik di jasadnya. Munir meninggal di tengah upayanya memperjuangkan nasib aktivis yang ditembak dan diculik dalam tragedi penembakan Semanggi, kemudian kasus pelanggaran HAM dalam operasi Jaring Merah dan operasi terpadu oleh TNI di Aceh. Semua kasus yang ditangani Munir dan Kontras kala itu diduga melibatkan TNI. Dan itulah sebabnya, sampai saat ini Kontras selalu menjaga agar pelibatan TNI dalam wilayah sipil harus dicegah. Maka kemudian sangat wajar jika Kontras dan masyarakat sipil pada umumnya dapat dianggap adalah orang per orang ataupun kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung akan terdampak jika revisi Undang-Undang TNI tetap dilakukan. Jadi jelas bahwa klaim staf khusus Menteri Pertahanan Urusan Komunikasi Sosial dan Publik Deddy Corbuzier yang mengatakan orang-orang yang berupaya menghentikan pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont adalah orang-orang tak dikenal, adalah klaim yang tidak mendasar dan menyesatkan publik. Semua orang, baik yang terkenal maupun yang tidak dikenal mempunyai hak yang sama boleh memberikan masukan perubahan undang-undang sesuai aturan yang berlaku. Cacat logika Deddy Corbuzier yang kedua adalah menyebut tindakan para demonstras ini mengarah ke tindakan anarkis. Bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Secara etimologi, kata anarkis berasal dari bahasa Yunani anarkos, yaitu suatu keadaan di mana pemerintahan atau kekuasaan tidak ada. Dan karena tidak adanya pemerintahan, maka aturan pun tidak ada. Tindakan anarkis kemudian diartikan sebagai tindakan yang seolah-olah bertindak tanpa atau tidak sesuai aturan. Pertanyaannya adalah apakah tindakan atau upaya menghentikan pembahasan rancangan Undang-Undang TNI secara tertutup di hotel adalah tindakan yang dapat dikategorikan bertindak seolah-olah hukum tidak ada? Mari kita bedah terlebih dahulu proses pembentukan undang-undang menurut hukum yang berlaku. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa salah satu asas pembentukan undang-undang adalah asas keterbukaan. Dalam pasal penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini ditandatangani Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden kala itu. Tahun 2022, pemerintahan Jokowi mengubah penjelasan pasal 5.g ini menjadi, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan atau tertulis dengan cara daring, dalam jaringan, dan atau luring, luar jaringan. Jika pada aulanya proses pembentukan undang-undang memberikan akses seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengakses proses penyusunan undang-undang, pada tahun 2022 diubah menjadi hanya kepada mereka yang berkepentingan dan berdampak langsung. Lalu dalam revisi Undang-Undang TNI, siapa sajakah yang berkepentingan dan berdampak langsung? Jika kita melihat isi Undang-Undang TNI yang diubah diantaranya memberikan kewenangan yang lebih luas kepada TNI untuk bekerja di sektor sipil, maka tentu saja yang berkepentingan adalah TNI dan sipil. Ada beberapa instansi dan kelembagaan yang seharusnya diisi oleh sipil, tetapi dengan perubahan Undang-Undang TNI, kelembagaan ini kemudian bergeser menjadi boleh diisi oleh TNI. Itu berarti bahwa produk revisi undang-undang ini berdampak langsung pada kepentingan sipil, dan oleh karena sipil seharusnya bisa ikut memantau proses pembentukan aturan ini. Lalu apa kaitannya dengan Kontras? Apakah Kontras punya kepentingan dan atau terdampak langsung dari revisi Undang-Undang TNI? Belajar dari sejarah pembentukannya, Kontras dibentuk dalam upaya advokasi bagi korban pelanggaran HAM yang disinyalir paling banyak dilakukan oleh TNI. Tentu saja Kontras ingin dilibatkan untuk memastikan bahwa revisi Undang-Undang TNI tidak sampai mengulang kisah kelam di Orde Baru, di mana TNI begitu superpower dengan kekuasaan yang diberikan pemerintah. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa justru DPR dan TNI lah yang melakukan pembahasan undang-undang di ruang tertutup yang tidak dapat diakses oleh publik yang anarkis alias bertindak di luar hukum yang telah ditetapkan. LSM yang berupaya melakukan pembubaran dan penghentian pembahasan, justru melaksanakan tugas sesuai aturan, yaitu menghentikan proses penyusunan undang-undang yang tidak sesuai aturan. Dari sisi moral, negara sudah membuang anggaran besar-besaran mendirikan gedung DPR yang dilengkapi ruang rapat paripurna, ruang rapat komisi dan bahkan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan rapat-rapat. Tetapi kenapa DPR justru memilih membuang anggaran negara, menyewa hotel untuk rapat?
Jika dengan dalih karena mereka membutuhkan ruang untuk istirahat, yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya yang begitu mendesak, seolah negara dalam keadaan darurat sehingga pembahasan RUU TNI harus dipaksakan selesai dalam semalam. Lalu apakah Deddy Corbuzier salah? Dari sisi aturan, apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier jelas keliru. Deddy Corbuzier membuat pernyataan bukan berdasarkan fakta hukum yang berlaku di Indonesia. Namun dari sisi tugas dan penugasan, Deddy Corbuzier yang menjadi mualaf di bawah bimbingan Gus Miftah sudah bekerja sesuai penempatannya. Deddy Corbuzier sebagai pegiat sosial yang mempunyai pengikut di atas 20 juta, dimanfaatkan oleh penguasa untuk selalu mengatakan baik dan bagus untuk apapun yang dilakukan oleh orang yang mempekerjakan dia. Dalam hal ini, Deddy Corbuzier hanya menjalankan tugas. Dan itulah sebabnya, sebelum menyampaikan pernyataan, Deddy Corbuzier sudah membuat disclaimer terlebih dahulu. Karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Bisa jadi, hati nurani Deddy sudah tahu bahwa apa yang akan dia sampaikan adalah sebuah kesalahan. Namun demi menjalankan tugas dan agar penempatannya dianggap berguna, mau tidak mau Deddy harus mengeluarkan pernyataan konyol. Publiklah yang kemudian dituntut bijaksana. Sebelum menanggapi, perbanyak literasi hukum. 1000 kata bisa dipoles. Bahkan oleh orang yang selama ini kita idolakan. Namun produk hukum harus ditimbang dengan hukum. Terima kasih sudah menonton, dukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar kami dapat tetap hadir memperkaya hasanah berpikir Anda.